Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Irfan Wahyudin, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Angkatan 2017. Di sini saya akan melanjutkan praktek pembuatan VCO dengan metode enzim dari buah pepaya dan juga dari daun pepaya. Kemudian ada juga membuat VCO dengan bantuan ragi. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain santan, kemudian tentunya daun pepaya yang sudah dipotong, ada buah pepaya muda yang nantinya akan diparut di bagian kulitnya dengan parutan, lalu ada buah kelapa pastinya yang sebagai bahan pembuatan santan, lalu alat-alatnya antara lain ada parutan, kemudian gelas plastik. Di sini ada bagian milinya bisa untuk ukuran, dan juga ada saringan, bisa memakai saringan teh. Di sini adalah takaran atau gelas takar. Ini sekitar 650 mili, dan juga wadah plastik untuk menampung santan dan nantinya akan digunakan untuk percobaan. Mari kita buat. Baik, ini adalah bagian krim atas santan yang sudah terpisah dari bagian air di bagian bawahnya. Kita masukkan ke sini. Nanti sampai kita sudah memisahkan dengan, ya tidak sempurna, tetapi paling tidak kita bisa memisahkan krim santan ini dari air yang ada di bagian bawah. Baik, ini adalah metode peragian. Yang pertama, kita melarutkan sebanyak kurang lebih 11 gram dalam sedikit air saja, seperti ini, kurang lebih segini. Kemudian kita akan mencoba memasukkan ini 100 ml krim santan tadi ke dalam gelas. Ya, ini adalah 100 ml krim santan, kemudian ditambahkan dengan ragi. Mohon maaf, saya menggunakan tangan kiri. Kemudian jangan lupa untuk diaduk agar ragi dengan santan tercampur. Mungkin saya akan menambahkan sedikit santan lagi. Nah, ini adalah 150 ml krim santan kental yang sudah dicampur dengan 11 gram vermipan yang dilarutkan dengan sedikit air. Nah, vermipan ini bisa diganti dengan ragi tempe atau dengan ragi tape juga mungkin bisa dicoba. Nah, kemudian kita tutup. Kita lihat di sini mulai terbentuk busa. Nah, ini adalah mulai terbentuk gas karbon dioksida karena mulai terjadi proses fermentasi. Nah, di sini kesalahan yang saya lakukan adalah terlalu penuh. Jadi harusnya 50 mili banding 10 mili. Nah, ini bisa meledak kalau baik. Ini adalah hasil dari peragian krim santan kelapa kurang lebih hampir 1 hari. Di sini kita bisa lihat ada bagian minyak yang bercampur dengan krim yang telah terfermentasi di bagian atas, dan di bagian bawah ini, di sebelah sini, itu adalah air. Kemudian di sini itu ada campuran dari sisa krim santan yang bereaksi dengan ragi.
dan ada campuran minyak. Kalau bisa kita lihat, nah itu yang agak kelihatan bening-bening kemudian agak berkilau sedikit itu minyak. Yang ini juga tuh, itu kelihatan minyaknya. Ini adalah minyak tuh. Nah, ini adalah parutan pepaya yang sudah diberi sedikit air. Tepatnya parutan kulit pepaya, mohon maaf. Nah, ini kita campurkan dengan santan. Kita aduk agar tercampur merata. Jadi nanti ini getah pepayanya ini dapat memisahkan minyak dari krim. Kita akan tambahkan lagi. Kita aduk sekali lagi. Sekali manfaat. Salah satu manfaatnya buah kelapa dapat dijadikan sebagai VCO atau virgin coconut oil. Virgin coconut oil memiliki banyak manfaat dan memiliki banyak macam cara pembuatannya. Salah satunya yaitu dengan cara enzimatis. Nah, pada kali ini kami akan menerangkan bagaimana pembuatan virgin coconut oil secara enzimatis menggunakan ekstrak buah pepaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu blender, saringan, corong, gelas ukur, parutan, mangkuk, santan, pepaya, dan aquades. Parut kulit buah pepaya muda berbentuk kecil memanjang. Blender kulit buah pepaya dan tambahkan 50 ml aquades. Campurkan 50 ml ekstrak kulit buah pepaya ke dalam 100 ml krim santan menggunakan corong dan saringan. Corong berfungsi untuk memudahkan santan dan ekstrak kulit buah pepaya masuk ke dalam gelas ukur. Dan saringan berfungsi agar kotoran tidak masuk dalam gelas ukur. Tutup gelas ukur menggunakan plastik, lalu ikat menggunakan karet hingga kencang agar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam gelas ukur. Aduk perlahan larutan di dalam gelas ukur hingga tercampur rata seluruh larutan yang ada di dalamnya. Krim santan merupakan koloid yang terdiri dari minyak, air, dan protein. Protein berfungsi sebagai emulgator yang memiliki sifat hidrofobik dan hidrofilik. Dengan adanya penambahan enzim papain, protein yang berfungsi sebagai emulgator akan terdegradasi sehingga tidak berperan lagi sebagai emulgator. Dengan demikian, antara air dan minyak akan terpisah. Setelah didiamkan selama 12 jam, enzim papain akan naik ke atas. Air akan berada di bawah dan VCO berada di tengah-tengah. Minyak yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas setelah kering. Sedangkan air yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda yang transparan setelah kering pada kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 3 Praktikum Teknologi Hasil Tanaman Palma. Saya sendiri Doni Hadian Putrada. Saya Muhammad Nasir. Saya Wildi Birmanto. Kami akan buat VCO yaitu virgin coconut oil dari buah kelapa segar. Kemudian nanti akan ditambahkan daun pepaya yang akan difermentasi selama 24 jam. Baiklah teman-teman, kita saksikan videonya.